Misalnya kami ini generasi tua, misalnya kami generasi tua ini sering juga bikin masalah membangun gereja zaman dia, tidak rela bangunan tua itu dibongkar oleh generasi terusnya. Dia pakai perasaannya, padahal ada kesempatan bongkar bangun gereja baru yang lebih bagus, tapi tidak rela. Saya sembuh, akhirnya saya lihat lukanya ini yang dulu bentuknya V sekarang jadi Y. Ya, mungkinnya jadi Y. Karena apa? Karena ditambah potong ke bawah. Jadi saya pikir ini biar jadi pengingat kepada saya, di mana kita sudah buntu, dari pikiran kita sudah ada jalan keluar, selalu ada yang menyediakan jalan buat kita. Mang, balik dulu Mang. Mantap. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat Gereja Pulau Pisah Hilir, Bapak Pendeta Heri MTH. Yang kami hormati Kepala Keluarga Bapak Andrea Indra Bella. Yang kami hormati semua bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Kami yakin percaya kita pada malam hari ini merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa karena Tuhan bersama-sama dengan kita.
Patutnya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kekuatan kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan kegiatan ibadah kita. Yang pertama, bahwa untuk minggu depan itu ada ibadah, tetapi tempatnya dilaksanakan di gedung SAM karena di jadwal itu sebenarnya di tempat Bapak Naftali. Beberapa hari kemarin saya hubung Bapak Naftali, katanya ditunda saja. Nah, oleh sebab itu supaya kita tidak kosong, setiap minggu kita selalu ada ibadah dan tempatnya di gedung SAM. Nah, pada tanggal 19 Agustus tahun 2023 itu anaknya Bapak Elkinahan itu menikah di Palangkaraya. Nah, oleh sebab itu pada saat ini kami selaku pengurus memberikan ruang dan waktu kepada bapak-bapak. Memang rencana sih kita kalau memang kita berangkat bersama-sama ke sana karena kebetulan Bapak Elkinahan kan anggota SPB. Saya kira beliau itu pasti mengharapkan kehadiran kita. Kami berikan kesempatan kepada kepala keluarga Bapak Kalian yang telah memberikan tempat buat kita untuk berzikir dan berdoa nama Tuhan. Kami berikan kesempatan. Mungkin ada yang didoakan nanti Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada penulis yang memberikan kesempatan bahwa yang kasih dari Yesus Kristus semua keluarga menyampaikan terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Kasih kehadiran kita cukup banyak. Kami merasa tersanjung atas kehadiran kita semuanya. Terima kasih Bang Ramlan, terima kasih Pak Tepat, semuanya kita yang hadir. Bapak yang berkasih Yesus Kristus, ibadah SPB ini ibadah sesuai jadwal. Kemarin Pak Ruci menghubungi apakah jadwal ini terus lanjut, dia diterima. Saya bilang kita terima. Bersyukur malam hari ini bisa kumpul kembali beribadah seperti biasa. Nanti Pak beritahu untuk doa. Kami bersyukur keluarga kami dalam keadaan baik, sehat semuanya. Di kalian perlu didoakan anak-anak kami yang jauh, si Grace, kawan Pak, yang tertua, anak kami yang tertua, si Grace di Bali masih melanjutkan studi. Kemudian si Rahel yang berdua baru Juli kemarin sudah SMA di Malang, ya masih penyesuaian. Ya, setiap malam juga terus kontak gitu ya, memastikan keadaan. Sempat sakit juga, penyesuaian iklim di sana ini sudah bisa menyesuaikan. Dan kami di sini, ibunya, istri saya bolak-balik ke Kapuas mengajar kita. Terus didukung dengan doa dalam keselamatan di jalan setiap hari melalui lintas kanan. Yang lain saya kira keluarga kami yang berbagai tempat bersama di Palangkaraya. Orang tua saya tinggal satu, ayah saya di Kasongan dalam umur 83 tahun, masih sehat, ya sehat bakas, tapi masih pulih dari berkabung Pak. Jadi masih mertua saya mama Ina itu di rumah dan keluarga kini bikin kira aku kurtai itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita masuk dalam tadi untuk ibadah berbalas-balasan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama dan yang
2. Kami puji dengan riang. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita terima potong dasar. Pertolongan kita, yaitu dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kami duduk kembali. Yang lagi dari Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ayat yang pertama dan kedua. Terambil dari Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5a. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Karena kita sebentar lagi akan merayakan hari kemerdekaan kita, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Sebelum tuan rumah di tempat ini membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 8 ayat 13 sampai dengan 22, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dan pada saat ini juga biarlah Engkau memberkati kami, memberkati bahwa pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara kami yang akan memberikan kesaksian pada saat ini.
Bapa di surga, mulai dari awal ibadah ini sampai berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Silakan kepada tuan rumah untuk membacakan firman Tuhan pada saat 13 sampai 22. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Kita maaf menggunakan Alkitab elektronik karena pakai Alkitab itu saya tidak bisa. Tulisannya terlalu kecil, tidak bisa. Bacaan kita terambil dari Kejadian 8 ayat 13 sampai dengan 22. Di bawah perikop Kain Barsulut. Ayat 13 ini, dalam tahun ke-6 ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat dia. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Bacakan firman Tuhan. Mengaminkan itu, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama. Memberikan kesaksian pada malam ini sehingga kita dapat bersinar, kami silakan. Siapa yang berkeinginan? Ya, Pak Barnabas. Pak, saya tadi bicara jelas-jelasnya berkarat teologi saya. Yang heran ini berkarat lah teologi ini. Inti nasinya saya ambil ayat terakhir. Tuhan tidak menghukum meskipun manusia banyak salah berdosa, dan lebih mengutamakan kasih. Nah,
itu jadi dasar gereja. Meskipun jemaat salah, kami tidak ngotot data gereja, tapi mencari solusi yang keluar. Umpamanya orang istri dua, harus dipecat kan? Pindah, tetap jalani rumah tangga dan sebagainya. Kalau dia sakit dikunjungi, cuma dia tidak bisa jadi saksi anaknya. Tidak bisa. Bahkan kalau tidak salah lah, itu kudus boleh. Tapi ini pergumulan kita, bagaimana nyelamat orang? Padahal dia kudus itu kan hak orang, supaya hidup kudus di dalam tubuh dan Kristus. Itu jadi pergumulan kita. Cuma kalau dipenuhi diakon tidak boleh. Tuh. Kalau kita ngotot, kita tidak boleh memakai perasaan kami, pikiran kami. Tapi yang melihat gereja situasional, manajemen situasional itu yang penting. Kami harus berkalah perasaan kami. Memang kami sekolah terbiasa dikaderkan untuk taat sebenarnya, tapi banyak juga taat termasuk saya. Aku ya, mungkin kita selubung tidak taat. Mungkin kami pendetanya ada yang terselubung bisa mabuk, judi, terselubung bisa selingkuh, tapi bukan pendetanya, oknum pribadinya. Daripada anak dicacat dan nangis, apa boleh buat dilanggar peraturan gereja sementara. Pegang aja. Yang penting anak ini berhenti nangis kita baptis. Tapi ada oknum diakon yang ngotot. Saya mengerti jemaat diakon tidak pernah sekolah teologi, belum tahu dia teologi situasional. Yang aja diterlek ortodok baku. Itu. Misalnya kami ini generasi tua, misalnya kami generasi tua ini sering juga bikin masalah. Membangun gereja zaman dia tidak rela bangunan Tuhan itu dibongkar oleh generasi seterusnya. Dia pakai perasaannya, padahal ada kesempatan bongkar bangun gereja baru yang lebih bagus, tapi tidak rela. Kalau dia masuk gereja katanya tidak enak, berarti Tuhannya bukan Tuhan di atas pembaruan, Tuhan perasaannya yang tertinggal. Nah, ini celaka, kita menuhan perasaan kita, memori kita, bukan Tuhan. Jadi gereja terhambat lewat Nabi Nuh ini. Tuhan tahu manusia, Tuhan Nuh pasti banyak melanggar, tapi yang jajar keluaran puncak Yesus Kristus nama kita. Selamat beribadah semua bapak-bapak. Meskipun kita banyak melanggar, tapi bersama terus mengurangi keluar itu, saling menguatkan. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Pendeta Barnabas yang katanya lama menyampaikan firman Tuhan sudah berkarat, tapi ini saya bilang ini adalah emas. Emas itu kalau murni itu 24 karat. Lagi pujian kita dari Kidung Jemaat 424 ayat yang kedua. Sambil menunggu bapak-bapak yang lain kalau ada yang saya ingin juga bersinar hari ini, memancarkan sinar. Tes. Ya, saya dengar tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Barnabas ya, tapi saya dari sisi lain gitu melihat ini dari pandangan saya tuh, saya terkagum-kagum dengan Allah kita pada saat itu. Allah menyatakan kuasanya itu luar biasa. Ini kisah ini bikin saya bukan hanya untuk pada zaman itu gitu ya, supaya orang tahu, karena tidak ada lagi orang yang hidup pada waktu itu setelah mereka dihukum dengan, bukan dihukum ya, di air bah itu. Nah,
Tapi ini untuk zaman sekarang supaya kita melihat betapa besarnya kuasa Allah itu tidak bisa dilawan kalau dia mau itu. Dia tidak bisa menggambarkan kejahatan itu, tapi jahat itu luar biasa kan saya. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada yang percaya pada Allah itu sendiri gitu ya. Jadi Allah merasa kecewa, merasa menyesal dengan apa yang sudah diperbuatnya. Tapi bilang Pak Barnabas tadi, Allah masih masih memberikan solusinya gitu. Nah, orang yang paling yang masih dikasih Allah itu Nuh gitu ya, dengan keluarganya itu. Nah, lalu saya tuh heran ketika ini air bah itu siapa gerangannya bisa membuatnya, siapa di korban manusia tidak ada, sedangkan Damang tidak mungkin membuat air bah kan, tidak mungkin. Jadi hebat itu, tapi jauh sekali hebat dari Allah gitu. Kemudian lalu herannya itu Allah itu kasih dengan si Nuh, pikir saya itu kasih dengan Nuh, tapi dia menyuruh Nuh itu membuat bahtera yang besar sekali yang untuk masuk segala binatang yang supaya tidak musnah juga ya. Binatang banyak mati, tapi ada yang supaya tidak musnah bisa berkembang lagi, membuat bahtera. Nuh itu sendirian aja, mungkin bersama dengan anak-anaknya, karena semua orang menertawakannya, tidak tahu. Orang itu tidak mau menolongnya, malah mengejeknya, apa-apaan kamu bikin seperti ini. Nah, generasi yang baru yang dikehendaki Allah supaya percaya tentang tidak berbuat jahat lagi, itu yang dapat saya rasakan. Dan seperti itu juga dikehendaki itu. Kalau misalnya saya seperti kata penuh dengan dosa itu gitu ya, nah saya tinggalkan, Allah itu akan menerima saya walaupun saya penuh dosa ya, penuh seperti karmisi yang merah ya, seperti bajunya Pak Ebria merah gitu, berarti dia penuh dosa. Jadi akan menjadi putih bersih seperti bajunya Pak Mario. Tapi agak Allah itu hendaki dari Nuh itu lahirlah bangsa yang bersih, bangsa yang memang tidak ada kejahatan lagi. Kejahatan itu dihapuskan. Para raksasa itu ada raksasa katanya di situ. Aku juga berpikir raksasa itu mengambil wanita cantik itu, bagaimana dia itu ya, kok besar dengan kecil gitu gimana gitu ya. Enggak ngerti juga sih, tapi itu jangan dulu. Tapi ambil intinya yang saya sudah sampaikan. Inilah ya, karena saya kan sama-sama orang tua itu kadang-kadang bisa salah gitu ya. Dan kita angkat lagi pujian kita, Kidung Jemaat 424 ayat yang ke-3. Jadi pada saat ini kami mohon kepada Pak Dokter Munawar untuk bisa bagaimana ciri-ciri jenis kelamin. Karena di kedokteran itu kita biasa melihat di mikroskop ya, Saya belum baca yang bacaan tadi. Tapi kalau mau bersaksi bisa aja, cuma sekitar 1 jam. Bapak bersedia bertahan di sini. Soalnya ini kisah sejak saya lahir.
dikejar oleh Lucifer. Ini nyata ini. Bapak tahu ini Lucifer? Tahu kan? Iya. Kalau Lucinta Luna tahu? Nggak kenal. Orang mendengar gosip. Iblis kan apa namanya? Ini dikejar Lucifer ini lebih berat dari dikejar Lucinta Luna. Oh, Bapak di koma bergurau. Apa itu? Ya nggak ada di Alkitab kita Pak ya. Di dalam Alkitab kita nggak ada disebut nama Lucifer. Yang ada di King James Version, di Alkitabnya orang Alkitab bahasa Latin ada. Tapi di Alkitab kita terjemahan lama, terjemahan baru nggak ada namanya Lucifer. Kejadian ini waktu anak saya yang tua Erlan ini masih bayi. Jadi sekitar 20 tahun lalu. Jadi kalau ada dokter yang pernah tugas di Manado, ini ada Pak Frans, pasti tahu penyakit apa yang paling kita takuti di sana itu penyakit malaria. Di sana malarianya ganas, nggak kayak di sini. Kalau di sini ketahuan malaria kita tanya dari mana? Dari gurun pasti. Kerja di mana? Kerja di tambang emas. Jadi kalau di sini ini orang sakit malaria pasti kerja di gurun tambang emas. Kalau di Pulau Pisau nggak ada. Nah ini malaria ini yang paling kita takutkan, yang malaria apa? Malaria tropika. Malaria tropika itu bisa menyerang otak. Nah ceritanya begini, saya jaga malam. Pas kami lagi rawat pasien malaria tropika, saya lagi jaga malam, tiba-tiba ribut-ribut. Pasiennya teriak-teriak semua, kacau. Saya kaget, ada apa ini? Saya ke tempat pasien. Begitu masuk di bangsal, ternyata ini pasien yang malaria tropika ini ngamuk. Itu ranjang-ranjang dikasih balik semua. Pasien-pasien sudah lari, bawa infusnya lari semua, kocar kacir. Dan begitu dia balik, dia lihat saya, dia langsung perhatiannya ke saya. Langsung saya dikejar. Bayangkan pasiennya badannya besar, dia bawa obeng. Terus dia kejar saya, dia teriak, akulah Lucifer. Ini mungkin saudara-saudara kita yang dari karismatik ini paling banyak yang pakai, yang sering menyebut Lucifer itu. Jadi dia itu nariak, akulah Lucifer, dia kejar saya. Itu Pakai obeng lagi. Aku Mikael, ayo kita berperang. Tapi dia bawa obeng, saya cuma bawa stetoskop. Saya ditusuk, nanti saya tangkisnya. Dan saya pikir dia kejar saya pasti bukan mau konsultasi masalah penyakit. Jadi saya ambil langkah yang paling masuk di akal saat itu, yaitu lari. Balik kanan lari. Saya lari, saya dikejar. Sampai dia teriak-teriak terus, akulah Lucifer, bawa obeng, bayangkan. Akhirnya saya sampai di depan kamar jaga. Kamar jaganya sudah kamar beton, cukup kuat, pintunya kuat. Saya pikir saya di dalam ini aman. Saya masuk ke dalam, saya kunci pintunya. Saya pikir sudah aman, tapi ya ternyata Lucifer ini badannya besar, tinggi besar. Dia tabrak satu kali, jebol pintunya. Saya tinggal sendiri dalam kamar terpojok. Saya tinggal bisa berdoa. Sudah habis selesai ini saat ini. Tapi saya ingat di kamar itu ada jendela kaca, tapi sudah dipaku. Tutup gorden. Saya begitu buka gordennya, ada jendela kaca nih, tapi sudah dipaku, nggak bisa dibuka lagi. Jendela kaca itu saya terobos pakai tangan, saya pukul. Tangan kosong, ya. Saya lompat keluar seperti di film-film India. Bapak pernah nonton film India? Iya, dikejar polisi, penjahatnya lompat dengan jendela kaca, prong. Terus habis itu sudah mau tembak-tembakan, nyanyi lah mereka. Akhirnya saya selamat. Saya lihat tangan saya berdarah. karena kaca-kaca iya, karena ternyata ada kaca-kaca yang belum sempat bersih. Waktu saya lompat, saya bertahan di pegangan di situ, berdarah tangan saya. Saya PGD, ternyata cuma berapa luka kecil, dijahit
Besoknya saya pulang ke rumah sudah aman. Tapi seringkali belum sampai di situ, belum selesai. Lucifernya Belum. bagaimana gitu ya? Ya, ini baru setengahnya. Terus sesudah dijahit, tiap kali saya ada luka di tangan saya, waduh, ini kerjaan Lucifer ini benar-benar. Tapi lama-lama saya perhatikan tangan saya ada yang aneh. Ini tangan saya yang ujung jari ini nggak bisa bengkok. Jadi yang lain begini kan bisa bengkok, gini bisa. Tapi ini nggak bisa bengkok, yang ini nggak bisa ujungnya. Loh, ini apa lagi? Jadi kalau saya bengkokkan jadi begini. Saya pikir, waduh, ini mesti diperbaiki. Kalau saya ke barat ini nanti marah mereka. Ini makian ini kalau ini lurus, yang ini bisa bengkok, yang ini lurus. Saya ke dokter. Tendo itu seperti kabel. Jadi tiap jari ini ada tendonya di sini. Ini yang timbul-timbul ini namanya tendo. Nah, ada yang putus. Ini tiap jari sebenarnya punya 3 tendo. Satu tendo untuk menggerakkan begini, satu untuk menggerakkan begini, dan satu untuk ujungnya. Yang di jari tengah ini yang paling luar itu putus. Jadi ujungnya ini, yang ini tidak bisa bergerak. Jadi bagaimana dok? Jadi operasi. Dia bilang, ya oke, saya bilang daripada saya nanti orang marah. Posisi tangan saya begini kan. Ya udah dioperasi. Saya dibius dan ada kebetulan teman saya sama-sama residen yang ikut operasi. Dia yang cerita kepada saya. Saya dibuka tangan saya, dicari kabelnya itu. Yang kabel atas ketemu. Yang bawah ini hilang, nggak ada. Nah, jadi waktu dibuka di sini, yang atas kabelnya ketemu kan mau disambung. Yang di bawah ini hilang. Nah, ternyata dia ketarik. Jadi tangan saya ini dipotong lagi, dicari nggak ketemu, dibelah lagi, terus sampai di bawah sini. Di bawah sini baru ketemu. Akhirnya saya sembuh. Akhirnya saya lihat lukanya. Lukanya ini yang dulu bentuknya V sekarang jadi Y. Nah, mungkinnya jadi Y. Karena apa? Karena ditambah potong ke bawah. Jadi saya pikir ini biar jadi pengingat kepada saya, di mana kita sudah buntu, dari pikiran kita sudah ada jalan keluar, selalu ada yang menyediakan jalan buat kita. Siapa itu? Yes. Amin, Bapak. Amin. Sambil menunggu kalau masih ada bapak-bapak yang mau memberikan kesaksian. Saya tertarik dengan dalam bacaan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi. Saya tertarik dengan ayat yang ke-21, di mana Allah tidak akan lagi mengulangi memberikan hukuman seperti air bah. Tapi dalam firman Tuhan ini tidak menyebutkan bahwa tidak akan lagi menghukum manusia di dalam pelanggaran dosa-dosanya. Jadi bukan berarti manusia itu yang berdosa hanya bisa dimusnahkan dengan air bah, tetapi bisa juga ternyata terjadi
kematian massal itu, misalnya karena kemarau yang bertahun-tahun, misalnya juga mungkin karena wabah yang barusan saja kita pernah alami, COVID. Cukup banyak umat manusia di dunia yang meninggal. Baca juga firman Tuhan ini di dalam Alkitab bahwa Allah itu sebenarnya memberi pengampunan. Tapi kenapa Allah tidak memberikan ampun kepada manusia pada saat itu selain keluarga Nuh? Di satu pihak Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Jadi kalau mungkin kita lihat ada mungkin kalau kita lihat dosa itu adalah dimulai dari mungkin seperti ilustrasinya seorang pecandu atau narkoba, pengguna narkoba. Dari mungkin merokok, coba-coba merokok, akhirnya meningkat, jadi dosis rokoknya makin banyak, terus merasa dapat informasi bahwa nikmat kalau itu dicampur mungkin ganja atau bahan-bahan narkotik, dan akhirnya ketagihan, kecanduan, ketagihan. Jadi dosa itu mungkin seperti candu. Dia bisa membuat orang ketergantungan, ketagihan dari hal yang kecil, akhirnya keterusan, dan mungkin seperti ada istilah sesuatu yang tidak baik atau jahat itu mungkin bisa ala biasa. Yang tadinya dilakukan hanya coba-coba, akhirnya menjadi kebiasaan, jadi tradisi. Selanjutnya mungkin bukan lagi tradisi, menjadi budaya, atau mungkin kalau pinjam kata ada yang istilahnya sudah mendarah daging. Kalau kita bertanding, berkompetisi, ada satu pemenang utama. Tapi kalau kita di dalam pertandingan iman, pemenangnya bukan cuma satu orang. Kalau kita taat melakukan perintah Tuhan, pemenangnya adalah semuanya yang taat itu atau yang setia. Jadi dalam kehidupan pertandingan iman sebagai manusia, ada, saya lihat 3 kata yang sering menjadi ujian. Pertama adalah tentang sabar. Kita diuji dengan sabar. Tanpa ada kesabaran, itu bisa jadi muara atau pintu gerbang masuk dalam kejatuhan, dalam dosa. Saya sampaikan, semoga firman yang telah dibacakan tadi menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Selamat malam, salam. Luar biasa saksian dari Pak Bapak-Bapak tadi yang menguatkan kita dan kita belajar ke firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ada pertanyaan nanti dan bisa dijawab nanti. Kita berdoa dulu. Mari kita memberkati kami terkhusus dalam ibadah Bapak-Bapak malam hari ini. Biarlah kesaksian kami senantiasa diperbaharui dalam Tuhan, dan biarlah saat ini kami kembali belajarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan berkuasa, pakai hamba-Mu dan berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ada kiri lagi. Kenapa? Semenjak kejatuhan manusia sampai kapanpun, sampai generasi manapun, kita tetap berdosa.
Oleh karena itu ini yang ada dalam kita. Tapi kalau kita pikir secara akal pikir kita manusia, ini akal pikir kita manusia, kita tahu bahwa kita manusia berdosa. Dan kita diciptakan oleh Allah untuk menciptakan generasi yang baru, anak-anak. Kita tahu nanti anak-anak kita akan berdosa. Kalau kita mau, tidak usah kita punya anak, cukup sampai kita saja. Jadi kita tidak akan lagi ada dosa kalau kita pikir secara manusia. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau demikian, untuk apa kita berkeluarga? Untuk apa kita memiliki keturunan? Untuk apa seorang ibu itu, istri kita merawat anak-anak kita? Untuk apa kita satu suami merawat anak-anak kita? Toh mereka juga akan jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Menurut Pak siapa ya? Barenhas. Wahai Epat anakmu. Ya. Ya, Awi berdasarkan hierarki keturunan bara atau yang bihin Pak memang bagi perintah kuahal kita beranak cuculah kamu wah gitu. Jadi resiko masalah anak tuh karek bahuru dia belum mah Ya. itu tergantung kita lu bakas mendidik apa menurut aku memang aku dipuji ke mengkeme sebelum berkeluarga abihin mungkin di arah jatuh ke dalam dosa jika anak puna narai konitah nah puna rancak kita mengkeme ya tawan jim itu zaman tabela abihin kan tapi ketika kita jadi berkeluarga hete yang PTG perubahan Pak nah kutekia harapan anak kita misal TGJ dia lalu pakai kampi ya dia mungkin kita ji lalu karas mana nuah anak konitah hukum aja lah kere merapitan agar lain macam mungkin TG tinyak aja kita di hari konitan haji apa kelemu ate lah kote bahasa mungkin menurut Jadi satu orang tua itu tidak tahu bagaimana perkembangan anaknya nanti, apakah yang menjadi orang yang baik atau tidak. Tapi peran dari orang tua untuk mendidiknya, peran untuk orang tua untuk mengajarkan. Nah, oke, saya minta satu lagi dari dalam ya, dari dalam ini yang punya, yang belum pernah lah, yang menjadi pernah kan. Joyo. Tatap nak kuat, kopi pasti. Pasti dia menginginkan anak kadar pernikahannya. Tapi kenapa mau anak gitu loh dalam pernikahan itu? Kita tahu nanti kalau anak kita mereka kan berdosa. Silakan. Oke. Singkat Pak. Ya. Kenapa menginginkan anak dalam hubungan rumah tangga? Kalau menurut saya setidaknya untuk melanjutkan keturunan, terus membahagiakan orang tua. Karena saat kita punya anak, berarti orang tua kita punya cucu. Itulah yang menggantikan kebahagiaan. Mereka melihat bahwa saya sudah berhasil mendidik anak saya. Inilah sekarang keturunan dari saya. Mungkin seperti itu. Jadi saya belum dikasih anak sama Tuhan bukan berarti Tuhan menganggap saya tidak mampu, tapi saya selalu percaya Tuhan pasti kasih pada waktu yang indah. Amin. Amin. Ya, baik Don. Tidak usah punya anak aja. Ya, kenapa Pedan? Ya, terima kasih. Kenapa kita ini memerlukan keturunan, gitu ya? Antara lain apa yang sudah disampaikan tadi ya. Kemudian saya menambahkan bahwa dengan kita memiliki keturunan sebagai penerus kita juga sebagai penerus juga untuk untuk kebaikan Tuhan. Maksud saya adalah untuk meneruskan firman-firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian menyangkut dengan kemungkinan ada dosa. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, orang tua dan ya semua pihak-pihak begitu yang ada hubungannya, tidak hanya orang tua, keluarga, gereja juga. Nah, begitu. Jadi
Kalau kita tidak punya keturunan, nah siapa lagi yang meneruskan kehendak Tuhan ini untuk keturunan kita ke depan? Di teman saya aksidosis mengatakan saya dengan kakak saya hampir punah. Kalau KB itu berlanjut sampai sekarang, 2 anak cukup, jadi Ketut, Nyoman dan Ketut hilang. Ini kenapa ini bisa mempunyai anak gitu nah, berlanjut seperti itu. Kalau menyenista ya sampai di sini manusia ini akan ada, ke bawahnya nanti tahun selanjutnya akan hilang. Lalu siapa yang melanjutkan ini? Itu yang secara gambaran kasarnya seperti itu. Namun bagaimanapun juga bahwa kehidupan manusia seperti yang dikatakan Bapak Pendeta tadi tidak terluput dari dosa. Nah, bagaimana memberikan alternatif untuk bukan menghilangkan ya dosa itu, tapi paling tidak meminimalkan. Itu yang paling penting. Ini tanggung jawab siapa? Yang paling penting adalah orang tua. Tanggung jawab orang tua ini tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa digantikan oleh siapapun yang akan diwariskan kepada anak cucunya. Tanggung jawab itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Yang terakhir, karek Pak Tendean, Pak Pendeta ada melihat kesempatan kok sedangkan tuan rumah payah ku ya dekat mila ya dekat mila. Tapi yang pasti bahwa anak itu keturunan apapun yang namanya itu ya tetap ciptaan Allah, karena Tuhan menciptakan manusia itu tidak pada hanya zaman Adam. Jadi Tuhan menciptakan itu ya sampai sekarang Dia menciptakan, walaupun prosesnya lewat keluarga. Dan kalau kita baca di Yesaya, misalnya Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Dia, untuk memuliakan Dia. Jadi manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan sebenarnya. Jadi kalau anak juga lahir walaupun itu atas hubungan suami istri, tapi kita percaya juga anak adalah hasil karya ciptaan Tuhan dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, fakta atau kenyataan bahwa setiap manusia pasti cenderung berbuat dosa ya tidak bisa sudah kita ingkari. Memang sejak Tuhan Adam ya kecenderungan manusia yang selalu berbuat dosa dan mengalir darah. Kita mengatakan dari manusia yang satu dosa menjalan, tetapi dari Tuhan, dari Kristus, dari Tuhan Yesus ya keselamatan juga mengalir. Ya, ciptaan Tuhan dan tujuannya adalah untuk memuliakan Dia. Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama kita pahami adalah bahwa kita manusia diciptakan Allah itu adalah untuk memuliakan Dia. Itu yang harus kita ingatkan, bahwa ciptaan Allah termasuk kita manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Makanya benar dikatakan beranak cuculah dan itu sudah perintah Tuhan diberikan kepada kita. Tapi setelah manusia melanggar perintah Allah dan manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu pun akan ada di dunia ini. Tetapi kita akan melihat bahwa Allah itu kita kenal dalam perjanjian lama adalah Allah yang adil dan Allah yang kasih. Kita harus memahami ini. Allah yang kita kenal dalam perjanjian lama pun juga penggenapan dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kasih dan hidup kita. Walaupun manusia berbuat dosa, kesalahan, Allah tetap mengasihi. Dan nas kita saat ini sebenarnya dimulai dari pasal 6 yang mengajak kita lihat pasal yang 6, kejatuhan manusia. Nah, makanya kejatuhan manusia itulah bagaimana di sini segala sesuatunya adalah karena akar dosa itu sendiri. Dan dalam nas kita saat ini kita tahu loh, anak-anak kita ini berdosa. Melainkan pernikahan itu juga kan, dosa itu juga telah masuk ke dalam pernikahan. Nah, dan dari pernikahan itu ada keturunan. Keturunan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan, anak-anak. Toh, kalau
kita berpikir secara manusiawi, kita tidak usah punya anak, karena anak kita nanti akan melakukan dosa. Nah, karena kasih kita dengan anak-anak kita, maka kita melahirkan anak-anak kita, kita membesarkan anak-anak kita. Karena kasih kita, demikian juga Allah. Allah itu akan menghapuskan kita. Allah tetap, makanya ada Nuh, ada yang tetap percaya kepadanya, dan ada manusia-manusia lain yang diselamatkan. Kita semuanya. Demikian juga kita. Bayangkan saja kita ini. Kenapa kita punya anak? Karena kita kasih, kita mengasihi anak-anak kita. Nah, di situ karena kasih kita kepada anak-anak kita mengajarkan sesuatu yang baik. Nah, disinilah bahwa keadilan Allah itu harus ditegakkan. Orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan itu harus tetap dihukum. Makanya terjadilah penghukuman. Tetapi Allah juga Allah yang kasih. Allah tetap memberikan kepada manusia yang lain, ciptaannya itu tetap berkembang, tetap menerus kita. Dan tugas kita adalah melalui nas kita ini juga, bagaimana kita melihat yang lama digantikan dengan yang baru. Nah, yang baru diteruskan. Kata kita, sesuatu yang dimusnahkan, sesuatu yang dihilangkan, timbullah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini yang akan kita jaga. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana Allah menginginkan keselamatan itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Nah, makanya kita sudah mengetahui, makanya kaum bapak, kita ini adalah manusia dikenal dengan makhluk bebas. Semuanya tergantung kepada kita. Kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita ini makhluk bebas sebenarnya. Kebebasan itu Allah berikan kepada kita. Tapi di balik kebebasan kita itu ada hukum Allah. Ada firman Allah yang mengingatkan kita. Amun renhat tegi anak hebat kualah. Jadi kau bahasa itah ya. Ikau dia menjaga anakmu, ikau dia mendidik anakmu. Apa yang terjadi? Anakmu akan menjadi orang-orang yang siapa nyebutan? Kita tahu kita lagi tidak memberikan perhatian, didikan, kasih sayang kepada anak-anak kita. Makanya kita adalah manusia makhluk bebas. Kembali kepada kita. Makanya firman Tuhan itu adalah bagaimana Ia mengingatkan kita, menegur kita, bagaimana Ia selalu mengingatkan kita. Kenapa? Karena yang lama sudah dihapuskan, yang lama telah musnah, timbullah generasi baru. Generasi inilah yang kita jaga selanjutnya. Kita pun dalam hidup kita tidak usah jauh lah. Dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita berbicara mengenai dunia ini, banyak Pak Dokter Reki. Yang tuang harus Reki. Iya. Jadi Pak Dokter Reki sudah suatu indah pada waktunya. Yakin. Mau dia menggawi, jatuh jadi gawi tahu sih. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Rumah ini, saya yakin Patendian ini tidak kesepian, masih ada anaknya satu di sini, si Cuin di sini, masih ada menemani dua anaknya belajar untuk mandiri dan biarlah diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak di dalam Yesus, terima kasih firman-Mu selalu diajarkan di kami. Melalui penyaksi pertama, kedua, ketiga, dan juga hamba-Mu, kami sering melengkapi Bapak. Karena semuanya itu adalah menginginkan kebaikan. Kami tidak hidup lagi dalam dosa, kami menanggalkan tabiat lama kami, masuk ke dalam tabiat baru. Kristus menyempurnakan kami. Oleh karena biar dalam pekerjaan yang Ia lakukan, Ia selalu menantiasa diberkati oleh Tuhan. Rancang jiwa kehidupannya di masa depan kami ingin terserahkan juga di dalam nama Tuhan. Biar apa yang Ia rancangkan, apa yang Ia perjuangkan, boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan saja. Dan juga kami berdoa Bapa di surga, bagi ibu terkasih rumah tangga ini, di mana Tuhan percayakan dalam pekerjaannya selaku seorang pengajar, guru yang bekerja di Kuala Kapuas. Setiap saat, setiap waktu dia melakukan perjalanan dari Pulau Pisau ini menuju ke Kuala Kapuas. Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap perjalanannya menuju ke Kuala Kapuas dan kembali ke tempat ini bertemu dengan keluarga. Tuhan, lindungi dia, sertai selalu arah transportasi yang dia pakai, jauhkan dia dari segala macam bahaya, dan biar dia boleh bekerja
melayani, mengajar, dan berikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Kami akan percaya juga Bapak, Engkau lindungi dan berkati dia selalu. Dan khusus mereka selaku orang tua, mereka boleh mendidik anak-anak terkasih mereka dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, dengan cinta kasih yang datang daripada Tuhan. Terkhusus Bapak di surga akan berdoa bagi anak terkasih mereka Grace yang saat ini berada di Bali. Kami akan percaya Bapak dalam pendidikannya, cita-citanya, Tuhan juga pakai dia. Damai sejahtera juga boleh menyertai hidupnya. Dan juga saat ini anak mereka Rahel juga melanjutkan pendidikan di Malang. Tuhan Yesus juga lindungi dan jaga anak terkasih mereka Rahel, sehingga boleh menggapai harapan dan cita-citanya. Dan anak terkasih mereka yang boleh bersama dengan mereka saat ini, Tuhan juga berkati hidupnya, biarlah ia pun pada waktu nanti diberkati oleh Tuhan dan boleh menggapai harapan dan cita-cita. Kami akan dalam nama Yesus kita berdoa sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari Kidung Jemaat 288. Saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Gedung SAM dengan liturgusnya Bapak
Netus Irawan, kemudian grup, dan karena kita vakum selama ini untuk mengisi di gereja Victoria minggu depan. Kenapa? Oh iya, persiapan untuk menyanyi di KPB Bereng katanya, ya kata ketua KPB. Yang ketiga, Sambil jalan saja untuk mengundi presnya. Mohon kepada Pendeta Barnabas untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Kasih indah, firman indah. Kami bukannya pewaris dosa. Memang secara jasmani, duniawi, kami berdosa. Tapi kami pewaris perintah karunia berkat anugerah Tuhan secara rohani, meneruskan visi misi Tuhan agarkan surga berdiri di bumi ini. Dan berkati masa depan mereka, anak-anak mereka dan kami sekalian, supaya nama Tuhan dimuliakan dan akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan, mampu melihat Tuhan dan sama dan penuh sukacita sesuai kehendak Tuhan. Sepulang di tempat ini, Tuhan masing-masing malam ini, saya kenal perjalanan, dan besok dan seterusnya boleh berjumpa dan penuh damai sejahtera. Kami alaskan doa syukur doa makan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, berikutnya 390. 390. Pak Ronald. Saya silakan Pak. Dipilih. Ya, 10 lagi siapa? Ya, 10 lagi. Ya, siap-siap. 239. 239. Oh,
Iya. Berikutnya 220 220. Uras dua angka anu terangka uras. Ada di luar. Ya, Pak Ketut. Berikutnya 386. 386. 386 belum. Sambil menunggu 187. 386 ya, 187 sudah dapat, 386 belum. Nah, ini angka tunggal 9. 9 ya, Pak Dokter Nalar. Silakan Pak. Iya. Berikutnya 412. Ya, 412. Sambil menunggu 412. Berikutnya 218. 218. Agak pilih. Berikutnya 270. 270. Berikutnya 234. 412, ayo Pak, silakan. Berapa itu? Semua jenis surprise. 374 sudah. Sudah Pak. 3 lagi. 126. 126 silakan. Ya, masih ada 2, silakan. 331. Ya, silakan apa? Masih 3. Alhamdulillah. 331, ayo silakan Pak. Yang terakhir. Yang terakhir 227. Ya. Habis. Sudah selesai, sudah diberikan, berkat jasmani sudah sama-sama kita nikmati, apik sudah sama-sama terbagi. Kami sampaikan bahwa kolektif yang terkumpul dalam ibadah pada malam hari ini berjumlah 622.000, kemudian persembahan syukur keluarga Bapak Taliam 300.000, kemudian hasil untuk berberas sejumlah 315.000. Demikian Bapak-Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.